Kita seringkali menganggap membaca adalah kegiatan yang membosankan, atau mengaitkan kegiatan membaca dengan studi, entah untuk tujuan riset ataupun ujian. Padahal kegiatan membaca itu punya beragam bentuk dan tujuan. Yang pertama adalah membaca untuk mendapatkan informasi. Misalnya saja ketika kita melakukan pencarian informasi melalui internet. Yang kedua adalah membaca untuk keperluan studi, seperti yang sudah disebutkan tadi. Sudah lekat dalam ingatan kita bahwa yang namanya sekolah ataupun kuliah selalu ada kegiatan membacanya. Yang ketiga yaitu membaca untuk meningkatkan kemampuan. Pada kegiatan membaca yang satu ini, kita tahu dan dengan sadar bahwa kita butuh untuk meningkatkan kemampuan kita. Entah untuk tujuan meningkatkan karir, beradaptasi, sekolah, atau ya sederhana karena memang ingin meningkatkan kemampuan saja. Lalu yang terakhir yaitu bentuk kegiatan membaca sebagai bentuk kesenangan. Kegiatan membaca yang inilah yang seharusnya kita imani sejak awal. Sekarang mari kita kenalan lebih dalam tentang apa itu membaca untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan biasanya dikenal juga dengan sebutan reading for pleasure. Maksudnya adalah ketika kita membaca yang kita cari adalah rasa senang dan bahagia. Goals itulah yang seharusnya menjadi determinasi dalam kita menentukan bacaan apa yang akan kita pilih, dalam format apa, dan disajikan dalam bahasa yang bagaimana. Reading for pleasure seharusnya bisa menjadi sebuah pelarian ketika tubuh kita tidak bisa pergi kemana-mana. Misalnya seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Kita masih saja berada dalam pandemi COVID-19. Tubuh kita tidak bisa kemana-mana karena kita diminta untuk tetap di rumah saja. Dengan membaca, kita bisa membawa pikiran dan imajinasi kita bermain-main ke beragam tempat yang ada di dunia. Seru sekali kan? Melakukan reading for pleasure juga sangat mudah kok. Dia bukan kegiatan yang serius seperti membaca untuk keperluan studi ataupun membaca untuk meningkatkan skill. Yang diperlukan adalah komitmen serta keberanian untuk memilih bacaan. Jangan takut untuk memilih bacaan. Jangan takut dihakimi atau dinilai oleh orang lain karena mereka merasa bahwa bacaan kita tidak sesuai dengan usia kita mungkin atau latar belakang pekerjaan kita. Ingat, dalam reading for pleasure tujuannya adalah mendapatkan kesenangan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah memilih bacaan sesuai dengan topik atau genre yang sedang kita minati. Bisa juga memilih dengan metode atau format bacaan yang mudah diakses oleh kita. Contohnya, artikel pendek di internet, takarir di media sosial, atau komik yang kini sudah beredar banyak di berbagai macam platform. Intinya adalah membaca tetap untuk kesenangan. Ketika kita sudah memilih bacaan, dedikasikan waktu tertentu untuk mulai membaca. Misalnya pagi hari sebelum bekerja, atau malam hari sebelum tidur. Kita nantinya bisa membentuk reading habit karena kita sering melakukan reading for pleasure. Coba saja lakukan selama 30 hari agar kebiasaan membaca kita mulai terbentuk. Ketika kebiasaan membaca sudah terbentuk, maka perlahan-lahan manfaat pun akan mulai berdatangan. Tentu saja selain membuat bahagia dan senang tadi. Ada manfaat yaitu berupa mendapatkan informasi dan mendapatkan skill. Narasi-narasi yang awalnya kita baca hanya untuk membuat pikiran dan imajinasi kita berdansa, rupanya akan membentuk lokus-lokus dalam ingatan kita. Nantinya, lokus-lokus tersebut akan memberikan informasi baru, wawasan baru, hingga pengetahuan baru untuk kita. Dari reading for pleasure, kita bisa menggali banyak hal yang menarik di sekitar kita. Jadi, kegiatan membaca tidak melulu dikaitkan dengan hal yang serius ataupun yang berhubungan dengan studi. Dia juga bisa dikaitkan dengan hal-hal yang menyenangkan.